Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas keberagaman suku, budaya, dan agama. Pancasila menjadi dasar yang menyatukan perbedaan itu, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa setiap keluarga bebas memeluk agamanya dan hidup saling menghormati, dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan toleransi. Namun, bagaimana jika toleransi hanya menjadi kata? Aksi pembubaran aktivitas ibadah diri dengan pengerusakan tempat ibadah ini terjadi di wilayah Padang Sari, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Polisi berhasil menangkap 9. Polemik pembangunan rumah ibadah kembali terjadi di Kabupaten Jayapura yang selama ini dikenal sebagai pendapat saya nyata tapi rentan. Kenapa nyata tapi rentan? Sebab di beberapa wilayah sudah bisa kita rasakan, ya. Namun lewat pemerintah dan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, semua punya program, ya, untuk mengarahkan masyarakat kepada kerukunan. Hanya saja kerukunan ini tidak serta-merta otomatis bisa berlangsung kalau tidak diupayakan atau dirawat secara aktif. Tapi kata kuncinya, kesimpulan saya, pandangan saya nyata, ya, tapi rentan. Sebab apa? Tidak menyeluruh wilayah Indonesia punya nilai kerukunan yang sama. Ada beberapa wilayah yang tendensius. Kerukunan antar umat beragama saat ini ada di bagian wilayah tertentu yang dia masih intoleran, dan ada sebagian juga wilayah yang dia memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kerukunan umat beragama di Indonesia saya rasa sudah sangat baik, ya. Jadi kerukunan di Indonesia itu sudah luar biasa, karena berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini mampu mengcover perbedaan-perbedaan itu menjadi tidak dinihilkan, tetap ada perbedaan itu, namun bisa diminimalisasi terjadinya gesekan dan bentrokan di antara umat beragama di Indonesia. Bisa menjadi gambaran bukti bahwa masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama itu. Jadi mereka juga belum memahami apa yang diajarkan oleh agama mereka sendiri, terus kemudian sehingga mereka belum bisa untuk menerima keberadaan orang lain yang memiliki kepercayaan lain begitu. Kalau melihat kasus penolakan dan kerusakan rumah ibadah dalam konteks sila pertama Pancasila itu, tindakan penolakan rumah ibadah tentu sangat bertentangan, ya. Dua kasus ini, perusakan dan penolakan berdirinya rumah ibadah, itu bertentangan dengan sila pertama, karena kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan menuntut bahwa masyarakat itu perlu dan juga memiliki jaminan hak untuk melakukan kebebasan beribadah, dan itu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu peristiwa tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum secara penuh dihayati dan juga belum secara penuh dimaknai dengan benar dan baik oleh masyarakat Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu memperlihatkan bahwa masyarakat kita sebagian itu belum memahami apa yang sebetulnya diajarkan oleh agama masing-masing gitu. Jadi kepercayaan yang mereka anut
agama yang mereka anut itu mereka sebetulnya belum memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama mereka. Jadi sila pertama ini sebenarnya menekankan bahwa bagaimana kita penting untuk memiliki kepercayaan, kemudian bagaimana kita menjalankan apa yang diajarkan oleh agama yang kita percayai, begitu. Nah, yang pertama ketika ada rumah ibadah itu dirusak atau dibubarkan ya, ataupun ditolak dari sisi pembangunannya, tentu ya, itu berarti ada warga yang secara nyata tidak mendapatkan haknya. Itu satu ya. Terus yang kedua, saya melihat bahwasanya ada kerinduan dari 1, 2 atau kelompok orang yang berusaha ingin menjadi baik tetapi dilarang. Ini kan paradoks ya. Ini ada yang orang mau menjadi baik tapi dilarang. Ada yang ingin menyembah Tuhannya agar hidupnya benar tapi dilarang ya. Jadi peristiwa ini bagi saya adalah sebuah peristiwa duka sebenarnya ya, yang tentu melahirkan kesedihan, melahirkan amarah, melahirkan ketidakstabilan emosi, dan mungkin bisa berakhir pada gesekan ataupun konflik sosial ya. Karena apa? Karena dari peristiwa tadi tampak sebuah ketidaksetaraan dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain, satu etnis dengan yang lain, satu agama dengan agama yang lainnya, bahkan akan merusak kepercayaan publik ya antara satu dengan yang lain, bahkan akan mengganggu komitmen kita bersama akan pluralitas di Indonesia ini. Artinya toleransi tidak bisa dianggap statis ya, merujuk dari peristiwa yang disebut tadi. Maka perlu terus harus diupayakan, dikumandangkan, dan pemerintah juga harus konsisten dalam penegakan hukum ketika ada masyarakat yang terambil haknya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang itu ada namanya maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan utama diadakannya syariah Islam itu sendiri. Sebenarnya Islam itu sudah tercover dalam 5 sila di Pancasila itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam maqasid syariah agama Islam itu ada namanya hifdzuddin. Hifdzu itu namanya menjaga ya, din itu agama. Menjaga kebebasan beragama dan menjaga orang itu berhubungan dengan Tuhannya itu dengan kerangka yang diajarkan di agamanya masing-masing. Kaitannya dengan penolakan rumah ibadah, di Indonesia sudah ada peraturan, yakni SKP 3 Menteri, bahwasanya pendirian rumah ibadah itu harus memenuhi syarat-syarat, misalnya ada berapa jumlah kakak di wilayah itu yang akan menggunakan rumah itu sebagai ibadah. Kemudian adanya persetujuan dari warga sekitar. Kemudian adanya kesepakatan yang sudah mungkin tidak tertulis di wilayah itu namun harus kita hargai, konvensi atau apa atau yang telah disepakati oleh warga sekitar terkait dengan pendirian rumah ibadah. Bagaimana menyeimbangkan ya agar kedua-duanya bisa berjalan tanpa ada yang dilemahkan ya. Jadi saya melihat pertanyaan ketiga ini kata kuncinya adalah menyeimbangkan ya hak beribadah dan keharmonisan masyarakat. Jadi kata kuncinya menyeimbangkan ini sebagai indikator ya dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Jadi kata kuncinya menyeimbangkan ya. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa berjalan, tidak ada yang merasa paling benar? Pendapat saya yang pertama, pahami dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya apa? Bahwa kita punya hak beribadah secara sama. Hak beribadah itu adalah
hak konstitusional ya. Artinya diatur dalam undang-undang dan dasar negara Pancasila. Dan kebebasan beragama itu tidak boleh. Yang kedua, kebebasan beragama itu tidak berarti boleh mengganggu hak orang lain. Ya, hak di ruang-ruang publik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ini yang pertama. Prinsip dasarnya harus semua kita paham. Bagaimana cara menyimbangkannya? Harus paham dulu. Saya paham, kamu paham, mereka yang Islam paham, yang Buddha paham. Jadi bahwa hak beribadah itu adalah hak konstitusional. Yang kedua, tentunya sebagai masyarakat majemuk tetap jalin komunikasi yang sehat di antara kita yang berbeda agama, suku, etnis dan lain sebagainya ya, agar tidak terjadi salah paham. Jadi lewat komunikasi kita bisa mengembangkan banyak hal ya. Intinya akan mengurangi kesalahpahaman di antara kita. Dan yang berikut, bangunlah ibadah yang adaptif. Dalam arti ibadah yang adaptif, setiap kita harus mengupayakan ibadah yang juga tidak mengganggu ruang publik. Contoh, suara tidak terlalu bising ketika ada kegiatan massal, ya kita atur bagaimana denah lokasi agar tidak mengganggu mobilitas publik yang lain. Ya. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah moderasi beragama. Ini harus tetap terus diupayakan karena ini adalah jalan satu-satunya untuk membangun sikap masyarakat itu memiliki sikap yang moderat di tengah ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dan tentu yang berikutnya, pemerintah juga tetap harus ambil peran ya, karena kita ini masyarakatnya adalah masyarakat yang plural ya. Dia harus berlaku, pemerintah harus berlaku adil bagi setiap masyarakat. Begitu pendapat saya. Tentu perlu adanya pengurus atau mengurus surat itu secara transparan, dan perlu juga adanya dialog terbuka antara warga lokal dengan tokoh agama, karena dengan adanya dialog nanti pasti akan ada solusi yang terbaik atau ada kerjasama yang terbaik antara umat beragama dengan masyarakat lokal di daerah tersebut. Kemudian harus adanya penegakan aturan secara adil, karena beribadah dan pembangunan rumah ibadah itu tidak boleh dibatasi, karena kan itu sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah ibadah, karena kan namanya orang beragama pasti harus memiliki rumah ibadah. Namun proses administrasinya itu juga harus dipenuhi supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa dipertanggungjawabkan, dan juga perizinannya itu harus transparan, tidak boleh berat sebelah. Pembangunannya itu juga harus dengan adanya persetujuan. Untuk menyeimbangi antara hak beribadah dengan keharmonisan sosial itu mungkin bisa dilakukan dalam berkomunikasi secara efektif dengan kedua pihak begitu. Jadi mungkin ini bisa dilakukan oleh pihak berwajib, misalkan polisi atau ya semacamnya begitu. Jadi mereka menjadi penghubung bisa saja antara masyarakat yang hak beribadahnya dilanggar, kemudian kepada masyarakat yang merasa terganggu mungkin dengan proses ibadahnya itu. Kita mintakan pendapatannya, kita mintakan persetujuannya, kemudian setelah terkondisikan di akar rumput, di masyarakat, di tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, lalu kita bergerak ke pemerintahan. RT RW ada izin nggak, warga sekitar ada izin nggak, baru naik ke tahapan atau tingkatan struktur pemerintahan setelahnya, bisa ke kelurahan, kecamatan, kota dan seterusnya. Yang terjadi adalah biasanya ada yang tidak melalui mekanisme itu, potong kompas. Jadi karena punya link jaringan langsung ke atas, ngambil izin langsung ke atas, sementara bawah belum terkondisikan. Ini yang menjadi bibit-bibit ketidakharmonisan di suatu wilayah. Maka jangan
membiasakan potong kompas, ambil dari paling bawah, dikondisikan betul-betul harmonis. Kalau seperti itu sudah tidak ada penolakan, warga menerima dengan baik, insya Allah kalau masalah kemajemukan, pluralisme, selama umat Islam itu mayoritas, insya Allah mampu menerima perbedaan itu. Gitu ya. Nah, saya tidak berani menyampaikan pemahaman bangsa Indonesia, masyarakat itu sudah mendalam atau tidak, karena saya belum punya penelitian untuk itu. Tapi yang bisa saya kasih pendapat seperti ini ya. Masyarakat Indonesia mengaku bertuhan, iya, tapi memahami secara mendalam belum tentu. Saya bisa sebatas mengatakan sampai di situ ya. Nah, apakah sebatas simbol atau formalitas saja? Secara otomatis ketika masyarakat Indonesia mengaku bertuhan, maka setiap dari kita masyarakat pasti akan mengeksplorasi dirinya, mengekspresikan dirinya ya lewat keyakinannya masing-masing secara simbolik. Bagian Kristen tentu dia akan berdoa, kan kelihatan tuh. Bagian Muslim berkerudung dan lain sebagainya secara simbolik. Namun apakah itu tampak sebatas formalitas saja atau tidak, kita tidak tahu. Itu tampak sebatas formalitas atau tidak, ya itu kelihatan dari cara hidupnya ya. Cara dia menghidupi agamanya akan tampak dari setiap sikapnya di kehidupan sosialnya setiap hari ya. Jadi berbicara tentang Tuhan pasti bicara sejarah ketuhanannya. Jadi ini yang perlu dipahami sesungguhnya ya. Kita bicara tentang Tuhan pasti tidak serta-merta kita bicara tentang 2-3 hari, 2 tahun yang lalu, tidak, bahkan bicara 1000-2000 tahun yang lalu. Karena bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang sejarah ketuhanan. Jadi bagaimana kita Indonesia, kita ini kan semua menerima doktrin ketuhanan dari luar, import kan begitu. Di sini dilemanya menurut saya. Jadi menurut saya pendapat saya sampai di situ. Ya. Menurut saya itu ada sebagian yang dia sudah memahami dan memaknai dengan jelas apa itu sila pertama, dan namun ada juga yang sebagiannya lagi itu masih dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol ini itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya intoleransi antar umat beragama. Tapi yang sudah memaknai dengan baik apa itu sila pertama Pancasila, itu dia akan tumbuh rasa toleransi. Dia mau memahami, dia mau mengerti bahwa memang kita ini berbeda, tapi bukan menjadi halangan untuk tidak mengasihi, karena pilar dalam kita beragama itu adalah toleransi, mengasihi, dan mau berbagi. Kalau menurut saya sih mungkin sebagian besar sudah memahami, tetapi ada juga yang belum memahami. Dan kenapa demikian? Karena kalau misalkan semua memahami kan pasti tidak terjadi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus semacam tadi. Jadi itu sebatas formalitas saja. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa mereka itu lebih kepercayaan mereka lebih benar. Jadi pokoknya apa yang mereka yakini itu paling benar, dan sehingga mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau menerima apa yang menjadi keyakinan orang lain begitu. Jadi gini, kita harus membedakan antara sikap bermasyarakat dan sikap berketuhanan ya. Jadi yang namanya pemahaman itu setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi kemampuan seseorang untuk menerima sebuah knowledge, pengetahuan itu akan berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman yang dia terima. Kaitannya dengan pemahaman orang terhadap beribadah, orang itu kalau sudah tersentuh hatinya, tersentuh jiwa ketuhanannya, dia akan mudah menerima, dilembutkan hatinya. Yang jadi masalah selama ini adalah
pemahamannya masih kurang, hatinya belum dilembutkan, kemudian terjadi konflik sedikit, mudah tersulut. Ya, itu dikembalikan kepada proses dari kewajiban dari masing-masing umat beragama untuk mendalami agamanya dengan baik. Baik, akan saya jawab dengan penjelasan apa pengertian ataupun apa penjelasan makna dibalik dari sila pertama itu, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bagi segenap bangsa Indonesia yang telah memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti bangsa Indonesia meyakini dengan adanya Tuhan. Tentu begitu ya, artinya begitu. Bangsa Indonesia meyakini dengan adanya Tuhan, tentang adanya Tuhan yang tentu sebagai sumber nilai, moral, dan tujuan hidup. Itu baik. Dan yang kedua, bahwasanya bangsa Indonesia ya mengakui bahwa kehidupan masyarakatnya memiliki dimensi ketuhanan. Jadi ada dimensi ketuhanan. Jadi tidak, masyarakat Indonesia ini tidak pure ataupun bebas secara mutlak, ya. Jadi ada dimensi ketuhanan yang tentu menjunjung tinggi nilai ketuhanan itu, ya. Dan ini terkandung dalam setiap masyarakatnya lewat agama yang dianutnya masing-masing, ya. Namun prinsip sila pertama itu bukan dalam rangka memaksa atau mengarahkan masyarakatnya kepada satu agama saja, tidak, ya. Tapi kepada setiap agama mendapat hak dan masyarakatnya bebas untuk memeluk dan meyakini yang mana dari salah satu. Nah, bagaimana cara memahami ketuhanan itu? Nah, yang pertama, ini pendapat saya. Mari masyarakat Indonesia mengembangkan sikap sadar terhadap keberagaman. Ini penting. Maka setiap kita harus sadar bahwa kita beragam. Tidak satu etnis, tidak satu doktrin, tidak satu kebiasaan, beragam. Sadar dulu akan itu, ya. Yang kedua, mari membangun pemahaman inklusif. Bahwasanya Tuhan juga bisa menyatakan kebenarannya, menyatakan dirinya itu tidak dengan satu cara saja, tapi bisa dengan cara yang lain. Artinya Tuhan menyatakan dirinya, kehendaknya di setiap agama, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi representasi Tuhan itu dalam setiap agama tentunya mengajak setiap umat kepada kebaikan. Itu saja, lihat. Tidak ada agama yang mengajak kepada perpecahan, pertempuran, ya. Jadi supaya bagaimana manusia mengenal Tuhan dengan caranya dan mengabdi kepadanya. Maka prinsip sila pertama itu kesimpulannya adalah Tuhan juga punya banyak cara untuk menyatakan dirinya di setiap agama-agama. Jadi setiap agama punya kebenarannya lewat Tuhan yang memperkenalkan dirinya dengan caranya. Kita harus memahami dulu bahwa setiap orang itu punya cara tersendiri untuk mempercayai sesuatu. Jadi tidak semua mempercayai A, tidak semua pun mempercayai B, dan tidak semua pun mempercayai C. Ada yang percaya hanya dengan A, ada yang percaya hanya dengan C, begitupun juga ada yang percaya hanya dengan B, begitu. Jadi kita harus memahami tiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya, mempercayai Tuhannya, begitu. Jadi dengan demikian kita akan secara tidak langsung kita bisa menghargai perbedaan dan tidak merasa paling benar, begitu. Oke, sila pertama harus dipahami sebagai pengakuan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kemudian dengan memahami hakikatnya, seseorang tidak hanya dan tidak perlu fokus pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus
menghormati dan mau menghargai perbedaan antar umat beragama di Indonesia. Dalam pandangan kami, agama Islam itu yang namanya ketuhanan itu lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Itu harus kita pahami betul. Kemudian dalam kami internal umat agama Islam itu adalah a'malukum walakum a'malukum, ya. Jadi bagiku ibadahku, bagimu ibadahmu, gitu. Misalnya maaf, dalam ajaran agama Islam itu Tuhan ya satu, gitu ya. Ya, tapi cuman di agama Nasrani, Katolik dan seterusnya itu Tuhan itu ada 3. Ya. Itu ketika ada yang mengatakan itu, kemudian ceramahnya itu di dalam lingkungan masjid, itu sampai keluar bahwasannya ketuhanan itu, Tuhan itu secara universal dimanapun tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tidak ada yang mengajarkan kekerasan, tidak ada yang mengajarkan tidak cinta damai. Semua agama cinta damai. Cuman nanti karena alasan politis, karena alasan kekuasaan dan seterusnya, itu bisa menjadi alat. Yang jadi masalah itu ketika ketuhanan itu menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Ya. Makna sejati ketuhanan itu adalah mengedepankan kasih, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Karena kan dalam agama kami itu kan mengajarkan bahwa kasihlah sesamamu manusia. Kalau sesama manusia aja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa bilang kalau oh aku mengasihi Tuhan? Karena yang kelihatan saja tidak dihargai, tidak dihormati, bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati yang tidak kelihatan? Jadi perlu adanya mengasihi sesama manusia tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, daerahnya mana, itu tidak perlu memandang, karena namanya kasih itu ke semua orang, tidak hanya pada satu kelompok atau satu pribadi saja. Kalau dari aku untuk masyarakat Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sekedar simbol atau formalitas saja untuk kita mengakui keberadaan Tuhan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa kita ini umat beragama, tapi kita juga harus mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Kemudian kita harus dari mengimplementasikan nilai-nilai agama itu, kita akan tentunya pasti akan dengan mudah menerima keberadaan perbedaan di Indonesia terutama. Terus kemudian kita bisa saling menghargai, toleransi sesama antar agama, antar budaya dan sebagainya, begitu. Kerukunan umat Islam di Indonesia itu bahkan ada sebelum Indonesia lahir, ya. Bahkan sebelum ada nama Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, ya, itu ketika kita hidup bermasyarakat, belum ada dalam entitas negeri yang namanya Indonesia, itu kita sudah rukun, ya. Umat Islam melaksanakan agamanya dengan baik, memahami agamanya dengan baik. Umat Nasrani memahami agamanya dengan baik, menjiwai agamanya dengan baik. Umat Hindu juga seperti itu, umat Buddha juga seperti itu, umat Konghucu juga seperti itu, penganut kepercayaan juga seperti itu. Maka kerukunan akan terjadi. Karena harus saya ulangi, yang namanya agama itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Agama apapun, agama itu tidak pernah mengajarkan anti damai. Agama apapun, yang namanya kita beragama itu adalah kita ingin meraih kedamaian, kita ingin meraih kerukunan, kita ingin meraih hidup bersama-sama dalam kerukunan, saling asah, saling asuh, dan saling kasih. Jadi di agama manapun saya rasa tidak ada ajaran untuk mencaci, mencela. Bahkan agama apapun pasti akan merangkul, mengajak bersama, hidup bersama. Karena sejatinya kita sejak awal, sejak dilahirkan itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka bermasyarakat, bermuamalah itu menjadi keniscayaan bagi kita. Ini sangat disayangkan karena seharusnya
orang yang mengaku tentang adanya Tuhan dan hidupnya itu memiliki dimensi ketuhanan, tentu seharusnya melahirkan tindakan-tindakan yang baik, yang saling menghargai dan menghormati. Nah, ini justru faktanya kita temukan, kita dapat terjadi gesekan, konflik, penutupan rumah ibadah, perusakan, dan lain-lain sebagainya. Jadi penting, menurut saya, apa yang menjadi pesan, marilah kita segenap masyarakat Indonesia memahami dengan benar dan sungguh-sungguh bahwasanya apa sih fungsi bagi kita yang mengenal Tuhan, ya, tentu mendatangkan kebaikan, ya, dan menjadi rahmatan lil alamin, ya, kalau bagi agama Islam. Pahami dulu dengan benar dan lihatlah keberadaan kita ini sungguh berbeda. Jangan kita mengingkar ke belakang bahwasanya kita sudah bersepakat untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya perbedaan itu tidak lagi bisa ditolak, tidak bisa lagi dihindarkan. Maka cara mengatasinya, di balik kita yang penuh dengan perbedaan ini, nilai ketuhanan itu hidupilah dengan baik agar dia melahirkan cerminan yang baik pula di antara kita bermasyarakat.